Ini menceritakan sebuah senjata legendaris dikenal sebagai pedang naga api, diciptakan dari kekuatan yang melampaui batas manusia. Pedang ini bukan sekadar senjata biasa. Ia menyimpan kekuatan api surgawi yang mampu membakar seluruh dunia dalam sekejap. Namun, kekuatan sebesar itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang mendatangkan kehancuran bagi siapapun yang menggunakannya. Legenda mengatakan bahwa setiap pemilik pedang naga api pada akhirnya akan jatuh ke dalam kegelapan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di zaman kuno, sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, langit dan bumi masih dipenuhi kekacauan. Para dewa menciptakan keseimbangan di dunia dengan membentuk unsur-unsur utama, tanah, air, angin, dan api. Namun, di antara semua elemen tersebut, api adalah yang paling sulit dikendalikan. Api melambangkan kekuatan tak terbatas, kehidupan, sekaligus kehancuran. Oleh karena itu, para dewa memutuskan untuk mengurung kekuatan api dalam sebuah wujud yang dapat dikendalikan, sebuah pedang bernama pedang naga api. Dikisahkan bahwa pedang ini ditempa dari inti matahari, ditempa oleh para dewa sendiri di puncak gunung langit yang menjulang tinggi di atas awan. Logam yang digunakan bukan berasal dari dunia fana, melainkan dari bintang jatuh yang hanya bisa ditemukan di perbatasan langit dan dunia bawah. Dalam proses pembuatannya, pedang ini dimandikan dalam darah naga yang memiliki kekuatan api suci, menjadikannya tak tertandingi di antara semua senjata yang pernah ada. Namun, setelah tercipta, para dewa mulai merasa khawatir dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Pedang ini tidak hanya mampu membakar apapun yang disentuhnya, tetapi juga memiliki kehendaknya sendiri. Siapapun yang tidak cukup kuat untuk mengendalikannya akan terjerat dalam api yang tak terpadamkan, kehilangan akal sehat, dan akhirnya terbakar menjadi abu. Dengan kekuatan seperti itu, para dewa sadar bahwa pedang ini bisa membawa bencana yang lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya, pedang itu disegel dalam kuil langit di puncak gunung tertinggi yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki hati yang suci dan keberanian sejati. Para dewa berharap bahwa hanya orang yang benar-benar pantas yang dapat menemukannya dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Namun, seperti banyak legenda lainnya, ketamakan manusia selalu menjadi ancaman yang tidak terduga. Legenda tentang pedang naga api menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para raja, pendekar, dan penyihir dari berbagai wilayah mulai mencari pedang tersebut dengan harapan bisa menjadi penguasa dunia. Mereka percaya bahwa dengan pedang itu di tangan mereka, tidak akan ada kekuatan lain yang bisa menghalangi ambisi mereka. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Gunung Langit adalah tempat yang tersembunyi di balik kabut abadi, penuh dengan jebakan magis dan makhluk penjaga yang diciptakan oleh para dewa. Setiap orang yang mencoba mendekati kuil tersebut berakhir dengan kegagalan. Sebagian hilang dalam badai yang mengamuk, sebagian lagi tersesat dalam lorong-lorong berliku yang penuh ilusi. Hingga akhirnya, setelah ratusan tahun berlalu, muncul seorang pendekar yang memiliki hati yang bersih dan tekad yang kuat. Ia bukan seorang raja atau penyihir, melainkan seorang pemuda yatim piatu yang hidup dengan prinsip keadilan dan keberanian. Namanya Ardian, seorang pejuang yang tak gentar menghadapi bahaya dan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mencari kekuasaan. Ketika mendengar tentang pedang naga api, Ardian tidak tertarik untuk menggunakannya demi kepentingan pribadi. Ia tahu bahwa pedang tersebut bukan sekadar senjata biasa, tetapi sebuah warisan yang bisa membawa kebaikan atau kehancuran tergantung pada siapa yang memegangnya. Dengan keyakinan penuh, Ardian memulai perjalanannya menuju Gunung Langit, tidak menyadari bahwa ia akan menjadi bagian dari takdir yang lebih besar dari yang pernah dibayangkannya. Setelah mendengar berbagai kisah tentang Gunung Langit, Ardian menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Gunung itu tidak hanya tinggi dan sulit didaki, tetapi juga dilindungi oleh berbagai makhluk gaib yang diciptakan untuk menghalangi siapapun yang tidak layak. Hari pertama pendakian, Ardian menghadapi kabut tebal yang membuatnya kehilangan arah. Ia hampir terjatuh ke jurang yang dalam ketika tiba-tiba suara misterius membisikkan peringatan kepadanya. Ardian menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Ia segera menyadari bahwa tempat ini bukanlah gunung biasa. Ia telah memasuki wilayah yang dijaga oleh kekuatan kuno. Saat malam tiba, angin dingin yang menusuk tulang berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan dari roh-roh yang terperangkap di gunung tersebut. Ardian memejamkan mata, mengabaikan suara-suara itu, dan berusaha untuk tidur. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara gemuruh yang mengguncang tanah. Dari balik kegelapan,
Muncul sesosok raksasa dengan tubuh yang terbuat dari batu dan api. Siapa yang berani menginjak wilayah terlarang ini? Suara raksasa itu menggema di seluruh gunung. Matanya yang menyala seperti bara api menatap Ardian dengan penuh amarah. Ardian tidak mundur. Ia menggenggam pedangnya dengan erat dan menatap makhluk itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. "Aku datang bukan untuk menantang kekuatan kalian," katanya dengan suara lantang. "Aku datang untuk mencari kebenaran dan menuntaskan takdir yang telah ditetapkan." Raksasa batu itu tertawa keras. Banyak yang datang dengan alasan yang sama, tetapi mereka semua telah gagal. "Kau pikir kau berbeda dari mereka?" Tanpa menunggu jawaban, raksasa itu mengayunkan tangannya yang besar ke arah Ardian. Dengan gesit, Ardian melompat ke samping, menghindari serangan yang cukup kuat untuk meratakan sebuah desa. Tanah bergetar hebat, tetapi Ardian tetap berdiri tegak, siap untuk menghadapi lawannya. Pertempuran pun dimulai, dan Ardian menyadari bahwa ini hanyalah awal dari ujian panjang yang harus ia lewati. Pertempuran antara Ardian dan raksasa batu yang berlumur api semakin memanas. Setiap pukulan raksasa tersebut mengguncang tanah, menciptakan retakan besar yang nyaris membuat Ardian kehilangan pijakan. Namun, dengan kelincahan yang luar biasa, ia terus menghindari serangan demi serangan, menunggu celah untuk memberikan serangan balik. Angin di sekitar mereka berputar liar, membawa hawa panas yang membakar kulit, seakan memberi peringatan bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar ujian kekuatan fisik. Ini adalah ujian ketahanan jiwa. Dalam satu kesempatan, Ardian melompat tinggi, mengarahkan pedangnya tepat ke mata raksasa tersebut. Namun, sebelum bilahnya bisa menembus batu keras yang melindungi makhluk itu, sebuah gelombang panas meledak dari tubuh sang raksasa, mementalkan Ardian jauh ke belakang. Tubuhnya menghantam bebatuan keras, meninggalkan luka dalam di lengannya. Rasa sakit menyebar, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasai hatinya. "Apa kau pikir pedang fana bisa melukaiku?" Suara raksasa itu menggema, disertai tawa keras yang membuat gunung bergetar. "Aku adalah penjaga pertama dari Gunung Langit. Hanya mereka yang memiliki jiwa api sejati yang bisa melewati gerbang ini." Ardian menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa kekuatan semata tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk ini. Ia harus menemukan cara lain, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teknik bertarung. Ia mengingat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar tentang para pejuang sejati, mereka yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga memahami esensi sejati dari lawan mereka. Jika raksasa ini diciptakan untuk menjaga pedang naga api, maka tentu saja api adalah kunci dari rahasianya. Dengan cepat, Ardian mengubah strateginya. Ia berhenti menyerang membabi buta dan mulai mengamati gerakan lawannya. Ia menyadari bahwa setiap kali raksasa itu menyerang, nyala apinya berkedip lebih terang, seolah membakar lebih banyak energi. Sebaliknya, ketika ia diam, api di tubuhnya meredup. Ardian pun menguji hipotesisnya dengan cara yang mengejutkan. Ia menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak tanpa melakukan serangan. Melihat lawannya tidak bergerak, raksasa itu mengernyit. "Apa yang kau lakukan, manusia?" Suaranya penuh kebingungan. "Aku menghormatimu," jawab Ardian, suaranya mantap. "Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkan. Aku datang untuk memahami." Tiba-tiba, angin berhembus lebih lembut. Nyala api di tubuh raksasa itu mulai mengecil, dan dalam sekejap, kilauan aneh muncul di mata makhluk itu. Ia menatap Ardian dengan tatapan penuh arti, lalu perlahan berlutut. "Kau telah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang datang sebelumnya," katanya dengan suara yang lebih dalam namun lembut. "Pedang naga api bukanlah milik mereka yang kuat, melainkan milik mereka yang memahami esensi kekuatan sejati." Gerbang besar yang sebelumnya tersembunyi dalam bayangan gunung tiba-tiba terbuka. Ardian melangkah maju, melewati raksasa yang kini telah kembali menjadi batu, diam dalam keabadiannya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak ujian yang menantinya di dalam gunung, tempat pedang naga api menanti pemilik sejatinya. Setelah melewati gerbang yang dijaga oleh raksasa api, Ardian melangkah ke dalam lorong sempit yang dipenuhi kabut tebal. Tidak ada cahaya selain nyala api kecil di dinding batu, yang seakan menuntunnya ke dalam misteri yang lebih dalam. Langkahnya bergema di sepanjang lorong, menciptakan gema yang terdengar seperti bisikan makhluk tak terlihat. Setiap kali ia melangkah, sesuatu dalam pikirannya terasa berubah.
Ia mulai melihat bayangan dari masa lalu, kenangan yang seharusnya sudah lama ia lupakan. Ia melihat sosok ayahnya, seorang pejuang yang tewas dalam pertempuran, berdiri di kejauhan dengan tatapan tajam. Ardian mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kemudian, ia melihat ibunya yang menangis di depan rumah mereka yang terbakar, dan adiknya yang berlari ke arahnya dengan wajah penuh ketakutan. Ardian menggelengkan kepala, berusaha mengusir ilusi tersebut. Ini bukan nyata, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat bayangan-bayangan itu menguasai pikirannya. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan kenangan yang tak berujung, kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara lain, suara yang lebih dalam dan berwibawa. Jangan melawan, terimalah. Ardian menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat hanyalah dirinya sendiri, refleksi dirinya yang lebih tua, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Sosok itu menatapnya dengan penuh kasih, seperti seorang guru yang melihat muridnya yang masih mencari jati diri. Kenangan ini bukan untuk menyakitimu, lanjut sosok itu. Mereka ada di sini untuk mengujimu. Pedang naga api bukanlah sekadar senjata, tetapi juga cerminan dari pemiliknya. Jika kau tidak bisa menghadapi masa lalumu, bagaimana kau bisa menghadapi masa depan? Ardian menghela napas, lalu memejamkan matanya. Ia membiarkan kenangan itu mengalir, tidak lagi melawan atau menolaknya. Ia menerima rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan yang pernah menghantuinya. Dan saat ia melakukannya, kabut mulai menghilang. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dalam lorong yang gelap, melainkan di sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya keemasan. Di hadapannya, berdiri sebuah pintu raksasa dengan ukiran naga yang berkilauan seperti emas cair. Ia tahu bahwa di balik pintu itulah pedang naga api menantinya. Tetapi sebelum ia bisa mendekat, pintu itu bergetar, seakan ada sesuatu yang menunggu di baliknya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari semua yang telah ia hadapi sebelumnya. Pintu raksasa dengan ukiran naga itu bergetar semakin kuat, seakan ada kekuatan luar biasa yang menunggu di baliknya. Ardian menatap lekat-lekat pahatan naga yang seolah hidup di permukaan logam. Sisiknya berkilauan seperti bara api yang menyala. Udara di sekitarnya semakin panas, seperti ada sesuatu yang menghembuskan nafas membara dari balik pintu tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, Ardian mengangkat tangannya dan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, gelombang panas yang luar biasa menyembur keluar, membuat Ardian terhuyung ke belakang. Ia segera menutup matanya untuk menghindari kilauan cahaya menyilaukan yang terpancar dari dalam ruangan. Ketika akhirnya ia membuka matanya, di hadapannya terbentang sebuah aula raksasa. Dinding-dindingnya terbuat dari batu hitam yang dipenuhi ukiran kuno. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok raksasa yang membuat Ardian menahan napas. Seekor naga merah bersisik api, matanya menyala seperti lava yang mendidih, menatapnya dengan tajam. "Nak, kau akhirnya sampai." Suara dalam nan berat bergema di ruangan itu. Ardian merasakan dadanya bergetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena keagungan makhluk di hadapannya. Naga itu melangkah maju, setiap gerakannya mengguncang tanah. Sayapnya yang luas menggetarkan udara, mengirimkan angin panas ke segala penjuru ruangan. Ardian bisa merasakan keringat mengalir di tubuhnya, bukan hanya karena panas yang membakar, tetapi juga tekanan yang begitu kuat dari keberadaan sang penjaga. "Aku adalah penjaga terakhir, ujian pamungkas sebelum kau dapat menyentuh pedang naga api," lanjut sang naga. Suaranya seperti gemuruh petir yang menggema di dalam gua. "Kau telah melewati rintangan fisik dan ilusi masa lalu. Tapi ujian sejati bukan hanya menghadapi lawan atau kenangan, melainkan menghadapi dirimu sendiri." Ardian mengeratkan genggamannya. "Aku telah melalui semuanya. Aku siap menerima apapun ujian yang kau berikan," ucapnya dengan tegas. Tiba-tiba, sang naga membuka mulutnya, dan dari dalam tenggorokannya, semburan api keluar dengan dahsyat. Ardian nyaris tak sempat bereaksi, tetapi dalam sepersekian detik, ia berguling ke samping dan menghindari semburan tersebut. Api itu membakar lantai batu, menciptakan kawah kecil yang meleleh seperti lilin. "Apa kau siap membakar kelemahanmu?" tanya sang naga. Ardian terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ia harus memahami makna sejati dari ujian ini.
Dengan hati yang mantap, ia berdiri tegak, menatap langsung ke mata naga tersebut. "Aku tidak akan lari dari diriku sendiri," katanya. Sang naga menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum. "Maka kau layak untuk menerima api sejati," katanya sambil mengibaskan sayapnya. Seketika, tubuh Ardian diselimuti nyala api yang tidak membakar, tetapi justru menghangatkan. Ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, menghapus keraguan dan ketakutan yang selama ini membebani hatinya. Ketika api mereda, Ardian merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bukan lagi seorang pemuda yang mencari kekuatan, tetapi seseorang yang telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Sang naga melangkah mundur, dan di belakangnya, muncul sebuah altar batu tempat pedang naga api tergeletak dengan cahaya yang berpendar. "Ambillah, wahai pewaris sejati," kata sang naga. "Tapi ingatlah, pedang ini bukan alat untuk membunuh, melainkan untuk melindungi keseimbangan dunia." Ardian melangkah maju, merasakan hawa panas yang terpancar dari pedang itu. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan dan menggenggam gagangnya. Saat ia mengangkatnya, nyala api membungkus pedang tersebut, tetapi kali ini ia tidak merasakan panasnya. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang dalam, seakan pedang itu telah lama menantinya. Namun, sebelum ia bisa menikmati kemenangannya, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Dari balik bayangan, sesuatu yang gelap muncul, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada naga api itu sendiri. Tanah di bawah kaki Ardian bergetar dengan hebat, seakan sesuatu yang besar tengah meronta-ronta dari dalam bumi, berusaha menerobos keluar. Cahaya merah yang semula berpendar dari pedang naga api mulai bergetar tak menentu, seperti merasakan kehadiran kekuatan yang berlawanan. Ardian menggenggam pedangnya dengan erat, tatapannya waspada menelusuri sekeliling aula raksasa yang kini diterangi oleh semburat api dan bayangan yang bergerak dengan liar. Sang naga penjaga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya menyipit menatap sesuatu yang kini muncul dari balik kegelapan. "Aku sudah lama merasakan kehadiranmu," suara naga itu bergema, suaranya mengandung peringatan yang tegas. Kegelapan yang seharusnya telah terkubur ribuan tahun lalu, kini bangkit kembali. Dari celah-celah lantai batu, sesuatu yang kelam merayap keluar, menyerupai kabut hitam yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Bentuknya terus berubah, seolah tidak memiliki wujud tetap, hanya sepasang mata merah menyala yang tampak mengintai dari dalam bayangan itu. Suara geraman mengerikan menggema, membuat Ardian merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun seharusnya ruangan ini dipenuhi oleh panas dari api naga. "Kau pikir bisa menguasai pedang naga api begitu saja?" Suara dari kegelapan itu terdengar dingin dan bergema, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. "Pedang itu bukanlah sekadar senjata. Ia adalah segel. Dan segel itu baru saja kau buka." Ardian terkejut. Ia menoleh ke arah sang naga penjaga, berharap mendapatkan jawaban, tetapi sang naga hanya mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran kata-kata itu. "Ya, ini memang harga yang harus dibayar," kata sang naga. Kegelapan yang selama ini tertahan oleh pedang itu kini bebas untuk kembali mengacaukan dunia. Ardian merasa darahnya berdesir. Ia tak menyangka bahwa pedang yang selama ini dianggap sebagai simbol perlindungan ternyata juga memiliki sisi lain yang jauh lebih mengerikan. Jika benar kata-kata makhluk kegelapan itu, maka ia bukan hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga tanggung jawab yang tak terbayangkan. Bayangan hitam itu mulai membentuk sosok yang lebih nyata, perlahan menyerupai seorang pria tinggi berjubah gelap. Wajahnya tersembunyi di balik kabut kegelapan yang terus berputar di sekelilingnya. "Aku adalah Malakar," katanya dengan suara yang bergema seperti bisikan maut. "Aku adalah penjaga bayangan yang telah lama tertidur, dan kini aku telah terbangun kembali. Dunia yang kau kenal akan segera tenggelam dalam kekacauan." Tanpa memberi kesempatan, Malakar mengangkat tangannya, dan dari balik tubuhnya, muncullah pasukan bayangan yang bergerak seperti asap hitam yang berputar liar. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya mata merah yang menyala dan cakar tajam yang bersinar di antara pekatnya kegelapan. Ardian segera bersiap, mengangkat pedangnya yang kini bersinar lebih terang, seolah merespons ancaman yang ada di hadapannya. "Kau harus menghentikannya sebelum terlambat," sang naga memperingatkan. Suaranya kali ini terdengar lebih tegas dan mendesak. Jika Malakar berhasil meninggalkan tempat ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dunia akan jatuh dalam kegelapan abadi.
Ardian tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara api dan bayangan. Pedang naga api yang kini ada di tangannya bukan hanya senjata, tetapi juga harapan terakhir untuk menghentikan bencana yang akan datang. Dengan keberanian yang semakin membara, ia mengambil langkah maju, menatap langsung ke mata Malakar yang penuh kebencian. "Kalau begitu, aku akan mengakhiri kegelapanmu di sini," kata Ardian, suaranya penuh keyakinan. "Karena aku adalah pewaris sejati pedang naga api, dan aku tidak akan membiarkan dunia hancur." Tanpa menunggu jawaban, Ardian mengayunkan pedangnya ke arah Malakar, dan seketika, percikan api yang berpendar dari tebasannya menerangi seluruh ruangan. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Langit di atas kuil kuno mulai bergetar hebat. Awan hitam berputar membentuk pusaran yang seakan menyerap cahaya matahari. Ardian berdiri kokoh dengan pedang naga api di tangannya. Sementara di depannya, Malakar, makhluk kegelapan yang baru saja bangkit, mengembangkan bayangan hitam yang menjalar ke segala arah, merayap seperti akar neraka yang berusaha mencengkeram dunia. Suasana berubah semakin mencekam. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, seolah gravitasi dunia ini tengah berubah. Pedang naga api menyala semakin terang. Nyala merah dan emas berputar-putar di sekeliling bilahnya, menghasilkan letupan energi yang membuat tanah di bawahnya mulai retak. Ardian tahu, ini bukan sekadar pertempuran biasa. Jika ia gagal, maka tidak hanya dirinya yang akan binasa, tetapi juga seluruh dunia yang ia kenal. Malakar mengangkat tangannya tinggi, dan dari balik bayangannya, puluhan makhluk gelap dengan tubuh besar serta mata merah yang membara muncul, siap melahap apapun yang ada di hadapan mereka. Akhir dari dunia telah tiba. Suara Malakar bergema, terdengar seperti ribuan bisikan yang berlapis-lapis. "Kau hanya seorang anak kecil yang berani melawan sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Api yang kau bawa hanyalah bara kecil di hadapan kegelapan abadi." Ardian tidak menjawab. Ia merasakan api di dalam dirinya semakin membara, bukan hanya karena kemarahan, tetapi juga karena tekad yang tidak tergoyahkan. Pedang di tangannya terasa lebih ringan, seolah menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Ia melangkah maju, lalu dengan gerakan cepat, ia melesat ke arah Malakar. Suara gemuruh terdengar saat pedangnya berbenturan dengan cakar bayangan yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Percikan api meledak ke segala arah, menerangi kegelapan yang mengancam menelannya. Tiba-tiba, makhluk-makhluk bayangan itu menyerang dari segala arah, berusaha menghalangi Ardian. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tubuh mereka yang tidak berbentuk membuat mereka sulit untuk dilawan dengan cara biasa. Namun, Ardian tidak gentar. Ia berputar dengan cepat, menebas makhluk-makhluk itu dengan tebasan berapi yang langsung membakar mereka menjadi abu hitam. Tetapi setiap kali satu makhluk lenyap, dua lainnya muncul untuk menggantikannya. Malakar tertawa. Suara tawanya menggema seperti guntur yang menggelegar. "Kau tidak bisa membunuh bayangan, anak muda. Bayangan akan selalu ada, selama ada cahaya." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ardian mulai retak dan membuka lubang besar yang dipenuhi oleh kegelapan murni. Angin kencang menyedot ke dalamnya, seolah-olah dunia itu sendiri ingin menelan Ardian ke dalam kehampaan abadi. Ardian berusaha tetap berdiri, tetapi kekuatan isapan dari lubang itu semakin kuat. Ia memusatkan energinya, lalu mengangkat pedang naga api tinggi-tinggi. Dalam sekejap, api dari pedang itu membesar, melahap langit di atas mereka. Cahaya merah keemasan terpancar, menghentikan kegelapan yang berusaha menelannya. Dengan teriakan penuh keberanian, ia mengayunkan pedangnya ke tanah, dan gelombang energi berapi menyebar ke segala arah, memusnahkan lubang kegelapan yang hampir menariknya. Namun, Malakar hanya tersenyum. Ia mengangkat tangannya lagi, dan kali ini, seluruh langit berubah merah pekat. "Kau kuat, tetapi tidak cukup," katanya dengan nada penuh kepastian. "Aku telah menunggu selama ribuan tahun untuk ini. Aku tidak akan kalah hanya karena seorang pemuda sombong dengan pedang api." Dalam sekejap, Malakar menghilang dan muncul di belakang Ardian. Sebelum Ardian sempat bereaksi, Malakar menghantamnya dengan gelombang bayangan yang begitu kuat hingga ia terlempar jauh, menabrak dinding batu kuil hingga retak. Ardian merasakan tubuhnya kesakitan, tetapi ia tidak membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Dengan cepat, ia bangkit kembali, menatap musuhnya dengan mata penuh tekad. "Aku mungkin tidak bisa menghancurkan bayangan,
katanya dengan suara penuh keyakinan. Tapi aku bisa menyalakan cahaya yang cukup besar untuk membuatnya tidak lagi berarti. Dengan teriakan perang yang mengguncangkan tanah, Ardian melesat ke arah Malakar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Api dari pedangnya kini bukan lagi sekadar api biasa, melainkan nyala yang berasal dari keberanian, harapan, dan tekadnya untuk melindungi dunia. Dan di saat ia mengayunkan pedangnya ke arah Malakar, pertempuran sejati antara cahaya dan kegelapan pun dimulai. Api yang membungkus pedang naga api berkobar semakin besar, menciptakan gelombang panas yang menggulung di sekitar Ardian. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bara yang membakar tanah, dan setiap gerakan pedangnya meninggalkan garis cahaya yang menembus kegelapan. Di hadapannya, Malakar berdiri tegak dengan mata merahnya yang menyala seperti bara neraka. Makhluk itu tidak lagi tertawa seperti sebelumnya. Wajahnya kini penuh dengan keseriusan dan kemarahan. Langit di atas mereka semakin bergejolak. Petir merah menyambar tanpa henti, dan bayangan kelam yang dipancarkan oleh Malakar menutupi sebagian besar kuil kuno tempat pertempuran ini berlangsung. Sementara itu, di kejauhan, dunia seakan merasakan efek dari pertempuran ini. Gunung-gunung bergemuruh, sungai-sungai mulai mendidih, dan langit perlahan-lahan berubah warna seperti senja yang tidak berkesudahan. Ardian mencengkeram pedangnya lebih erat. Tubuhnya terasa lelah. Luka-luka mulai bermunculan di sekujur tubuhnya akibat hantaman energi kegelapan Malakar. Namun, di balik semua itu, ia merasakan kekuatan yang semakin membuncah di dalam dirinya. Seakan ada suara yang berbisik kepadanya, membimbingnya untuk tidak menyerah. Pedang naga api bukan hanya senjata, tetapi sebuah simbol harapan yang harus ia pertahankan hingga titik darah penghabisan. Malakar mengangkat tangannya, menciptakan pusaran kegelapan yang berputar di atasnya. Kau tidak akan menang, anak manusia. Suaranya menggema seperti ribuan suara dari dalam kegelapan. Pedangmu mungkin kuat, tetapi kau hanyalah makhluk fana yang mudah dihancurkan. Aku telah ada sejak dunia ini masih dalam ketiadaan, dan aku akan tetap ada ketika semuanya musnah. Tiba-tiba, pusaran kegelapan itu meledak, menciptakan puluhan tombak bayangan yang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Ardian. Ia melompat ke udara, berusaha menghindari serangan itu, tetapi beberapa tombak berhasil menyerempet tubuhnya, meninggalkan luka bakar hitam yang menyakitkan. Ardian mengerang, tetapi ia tidak punya waktu untuk meratap. Dengan satu putaran cepat, ia mengayunkan pedang naga api dan melepaskan gelombang api raksasa yang membelah langit, menghantam Malakar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Ledakan besar terjadi. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan asap hitam mengepul dari tempat Malakar berdiri. Ardian mengatur napasnya. Matanya tetap waspada. Ia tahu bahwa satu serangan saja tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk sekuat Malakar. Ketika asap mulai mereda, sesosok bayangan muncul dari dalam kepulan debu. Malakar masih berdiri tegak, tetapi kali ini, tubuhnya tampak retak di beberapa bagian, seperti porselen yang hampir pecah. Dari celah-celah tubuhnya, cahaya merah kehitaman keluar, seolah-olah energi yang ada di dalamnya mulai tidak stabil. Ardian menyadari sesuatu. Malakar bukan tidak terkalahkan, ada batasan bagi kekuatannya. Setiap serangan yang mengenai tubuhnya akan membuatnya semakin rapuh, semakin dekat pada kehancurannya sendiri. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Malakar menggeram marah, kemudian dengan satu gerakan, ia menciptakan badai kegelapan yang menyelimuti seluruh area. Ardian hampir kehilangan keseimbangan saat angin kegelapan menerjang tubuhnya. Di dalam badai itu, Malakar bergerak dengan kecepatan yang mustahil dilihat dengan mata telanjang, muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sebuah pukulan keras menghantam dada Ardian, membuatnya terhempas ke belakang dan menghantam pilar batu. Darah segar mengalir dari mulutnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak boleh menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit kembali. Matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, kata Ardian, suaranya penuh keyakinan meski tubuhnya dipenuhi luka. Aku tidak berjuang hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang masih memiliki harapan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melompat tinggi ke udara. Api dari pedang naga api membentuk sosok naga raksasa yang berputar mengelilinginya. Ardian lalu mengayunkan pedangnya ke bawah, menciptakan gelombang api yang menyapu badai kegelapan Malakar.
Untuk pertama kalinya, Malakar menjerit. Api suci itu menembus tubuhnya, menghancurkan lapisan demi lapisan bayangan yang melindunginya. Tubuhnya semakin retak, dan dari dalamnya, cahaya yang lebih terang mulai terpancar. Ardian tahu, ini adalah saatnya mengakhiri semuanya. Dengan teriakan penuh keberanian, ia menghunuskan pedang naga api ke jantung Malakar, menusukkannya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Dalam sekejap, cahaya terang membanjiri seluruh tempat itu, menelan Malakar sepenuhnya dalam ledakan api yang begitu besar hingga mengguncang langit dan bumi. Namun, di balik kemenangan itu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Ardian merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah-olah ia menjadi satu dengan api itu. Pedang naga api telah menghabiskan seluruh energinya, dan itu termasuk dirinya sendiri. Dengan senyum tipis, ia menyadari bahwa inilah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan dunia. Ketika cahaya suci dari pedang naga api menyelimuti Malakar, langit yang semula kelam mulai berubah warna. Kegelapan yang selama ini mendominasi dunia perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh kilau cahaya emas yang menyebar ke segala penjuru. Tubuh Malakar bergetar hebat, bayangan yang membentuk dirinya mulai tercerai-berai, dan jeritan menyayat dari makhluk itu menggema ke seluruh negeri. Dunia yang selama ini berada dalam bayang-bayang kehancuran akhirnya menyaksikan detik-detik terakhir sang penguasa kegelapan. Namun, di balik kemenangan itu, Ardian merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Energi yang selama ini mengalir dalam tubuhnya seolah-olah terserap ke dalam pedang naga api. Setiap serat tubuhnya terasa ringan, seakan-akan jiwanya mulai melepaskan diri dari jasadnya. Ardian mencoba berdiri tegak, tetapi kakinya mulai melemah. Ia sadar bahwa harga dari kemenangan ini jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kejauhan, angin berhembus lembut membawa suara bisikan-bisikan samar, seolah-olah roh para leluhur yang dulu menjaga keseimbangan dunia sedang berbicara kepadanya. Ardian, kau telah memenuhi takdirmu. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Suara itu bergema di dalam kepalanya, memberi ketenangan di tengah rasa sakit yang semakin menusuk. Ia menatap langit, menyaksikan bagaimana awan kelam berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan kembali bintang-bintang yang selama ini tertutup oleh kehadiran Malakar. Di hadapannya, Malakar meronta dalam kepungan api yang semakin membesar. Tubuhnya yang dulu megah kini hancur berantakan seperti pasir yang tertiup angin. Bayangannya mencair seperti lilin yang terbakar, meninggalkan jejak-jejak hitam di tanah. Dengan raungan terakhir yang mengguncangkan bumi, Malakar meledak menjadi ribuan partikel cahaya gelap yang berhamburan ke segala arah, menghilang tanpa jejak. Saat itu juga, tanah yang semula bergetar hebat perlahan menjadi tenang kembali. Gunung-gunung yang hampir runtuh mulai berdiri tegak, sungai-sungai yang mengering kembali mengalir, dan pepohonan yang terbakar oleh perang panjang ini kembali bersemi. Seolah-olah dunia sedang mengambil napas panjang setelah sekian lama tercekik oleh kegelapan. Namun, di tengah keajaiban itu, Ardian merasakan tubuhnya semakin melemah. Pandangannya mulai kabur, dan napasnya menjadi berat. Ia jatuh berlutut. Tangannya masih menggenggam pedang naga api yang kini kehilangan sinarnya. Api yang dulu menyala terang di sepanjang bilahnya telah padam, meninggalkan hanya sebilah pedang biasa yang terasa dingin di telapak tangannya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang bergegas. Teman-temannya, para pejuang yang selama ini berjuang bersamanya, datang menghampiri dengan wajah penuh harapan sekaligus kecemasan. Naila, sahabatnya yang paling setia, segera berlari dan merangkul tubuhnya. "Ardian, bertahanlah," serunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ardian tersenyum lemah. "Naila, dunia sudah selamat, bukan?" Suaranya terdengar lirih, tetapi ada ketenangan di dalamnya. Naila mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Ya, Ardian, kau berhasil. Dunia bebas dari Malakar. Tidak ada lagi kegelapan yang mengancam kita." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pedang naga api mulai bergetar di tangan Ardian, memancarkan sinar terakhirnya sebelum retak dan pecah menjadi serpihan kecil yang berhamburan di udara. Naila dan para pejuang lainnya terkejut. Pedang yang telah membawa mereka ke kemenangan kini telah tiada. Ardian menatap kepingan pedang yang melayang ke langit sebelum menghilang sepenuhnya. "Sepertinya, pedang itu telah menyelesaikan tugasnya," bisiknya. Ia merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya, bukan rasa sakit,
melainkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bersinar lembut. Seakan-akan ia sendiri akan menyatu dengan cahaya. Naila menggenggam tangannya erat, mencoba menahannya. "Tidak, kau harus tetap di sini. Dunia masih membutuhkanmu." Suaranya penuh harapan, tetapi Ardian hanya tersenyum. "Dunia akan baik-baik saja, karena kalian ada di sini untuk menjaganya," kata Ardian dengan suara yang semakin lemah. "Aku hanyalah bagian dari kisah ini. Sekarang saatnya aku beristirahat." Dengan kalimat terakhirnya, cahaya yang menyelimuti Ardian semakin terang hingga akhirnya ia menghilang dalam kilauan emas yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pejuang yang menyaksikan momen itu hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya bahwa sang kesatria yang telah mengorbankan segalanya kini telah tiada. Langit yang kini bersih dari kegelapan menjadi saksi atas pengorbanan terbesar seorang pahlawan. Dunia yang baru akan dimulai, dan meskipun Ardian telah pergi, kisahnya akan terus dikenang oleh generasi yang akan datang. Waktu berlalu sejak pertempuran terakhir yang mengubah takdir dunia. Setelah pengorbanan Ardian dan kehancuran Malakar, dunia yang semula diliputi kegelapan perlahan-lahan kembali menemukan cahayanya. Negeri-negeri yang hancur mulai bangkit, kerajaan-kerajaan yang dulu runtuh kembali membangun peradaban mereka, dan kehidupan yang hampir punah kembali bersemi. Namun, di setiap sudut negeri, satu kisah tetap dikenang. Kisah tentang pedang naga api dan sang kesatria yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan dunia. Di perbatasan antara kerajaan-kerajaan yang dulu berseteru, sebuah tugu batu besar didirikan untuk mengenang Ardian. Tugu itu tidak hanya menjadi simbol kemenangan atas kegelapan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang yang perkasa, melainkan dari keberanian dan pengorbanan yang tulus. Para penduduk dari berbagai negeri datang untuk memberi penghormatan, dan di sana, mereka mendengar kisah tentang seorang pemuda yang melawan takdir, menolak tunduk pada kejahatan, dan akhirnya menyelamatkan dunia dengan pengorbanannya sendiri. Naila, yang sejak awal berjuang bersama Ardian, kini menjadi pelindung bagi tugu peringatan tersebut. Setiap hari, ia duduk di hadapan tugu, mengenang sosok sahabatnya yang telah tiada. Meskipun hatinya masih dipenuhi duka, ia tahu bahwa pengorbanan Ardian tidaklah sia-sia. Dunia yang kini damai adalah bukti nyata bahwa perjuangan mereka telah membawa perubahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tetap berharap bahwa suatu hari, ia bisa kembali melihat Ardian, walau hanya dalam mimpi. Namun, meskipun Malakar telah dikalahkan, bayangan dari masa lalu tidak sepenuhnya lenyap. Ada bisikan-bisikan yang beredar di antara orang-orang tua di desa-desa terpencil. Mereka berbicara tentang sisa-sisa kekuatan gelap yang masih bersembunyi di tempat-tempat yang belum terjamah. Mereka percaya bahwa meskipun Malakar telah dihancurkan, esensi kejahatannya masih tersisa di dunia ini, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Kekhawatiran ini semakin nyata ketika suatu malam, seorang pengembara datang ke tugu peringatan Ardian. Ia mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya. Tangannya yang kasar menggenggam sebuah benda kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ketika ia mendekati tugu, ia berlutut, lalu mengeluarkan benda itu. Sepotong kecil dari pedang naga api yang semestinya telah hancur. Kilatan merah menyala samar dari pecahan itu, seakan-akan masih menyimpan sedikit kekuatan dari masa lalu. Pengembara itu bergumam pelan. Suaranya seperti bisikan angin yang menggema di malam sunyi. "Kau telah mengorbankan segalanya, Ardian. Namun, takdir belum selesai. Pedang naga api mungkin telah hancur, tetapi esensinya masih ada dan suatu hari nanti, ia akan memilih pewaris baru." Ketika ia berdiri, angin berhembus kencang, seolah-olah dunia merespons kata-katanya. Dengan langkah perlahan, pengembara itu pergi, menghilang di balik bayangan pepohonan. Yang tersisa hanyalah kesunyian malam, serta cahaya redup dari pecahan pedang yang kini terkubur di tanah, menunggu saatnya untuk kembali bangkit. Legenda tentang pedang naga api tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu waktu, menunggu seseorang yang cukup layak untuk menanggung takdir yang dulu diemban oleh Ardian. Dunia mungkin telah damai, tetapi takdir selalu berputar seperti roda. Dan di suatu masa yang belum ditentukan, api dari pedang yang pernah menghancurkan dunia mungkin akan menyala kembali. Entah sebagai cahaya yang membawa harapan atau sebagai nyala api yang membakar segalanya. Sementara itu, di langit yang bersih, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah mengenang kisah yang telah terjadi. Dunia akan terus bergerak maju,
Tetapi nama Ardian dan pedang naga api akan selalu dikenang, menjadi kisah abadi yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa keberanian dan pengorbanan adalah kekuatan sejati yang melampaui segala batas. Dan di suatu tempat yang jauh, di balik tirai realitas yang tak terlihat, seseorang tersenyum. Sebuah suara berbisik lembut, membawa ketenangan bagi mereka yang bisa mendengarnya. Aku selalu ada di dalam setiap hati yang berjuang demi kebaikan.